Dan mengenai kamu yang berpura-pura saleh tentang keibuanmu, ya, seekor kucing adalah ibu yang lebih baik daripada One kamu. one lagi ras. Inkia baik ruan gitu ya. Dari tahun 1898 sampai tahun 1920, industri ini sudah didominasi oleh pria kulit putih. Waktu-waktu yang Indonesia Barkin sebagai badut, atau pelayan paling baik. Dan segala stereotip berbahaya, seperti fashion seksual paling buruk. Bukan hanya di film. Studio dan bahkan aktor paling populer saat itu menunjukkan sikap rasis. Hasim Faintin, The Rajalia Seymour Stone 1916, dua saudara kulit hitam, Noble dan George Johnson, mendirikan perusahaan yang sepenuhnya dijalankan oleh orang kulit hitam sebagai respons terhadap pengecualian dan stereotip industri. Mari kita selami sejarah dan ungkap aktor, sutradara, produser, dan studio yang secara terang-terangan menentang kesetaraan ras, Clark Gable. Wise was her name. Clark Gable adalah Selma Hollywood yang sejati. Red Butler dalam Gone with the Wind dan Raja Hollywood. Orang-orang mengidolakannya, dan untuk alasan yang baik. Dia adalah aktor yang hebat dengan pesona yang tampaknya lebih besar dari kehidupan. Namun di balik senyuman menawannya dan citra sebagai gentleman, terdapat kebenaran yang lebih rumit. Kehidupan pribadi Gable jauh dari kesempurnaan yang dipoles yang ia perankan di layar, dan laporan tentang perilaku rasisnya menceritakan kisah yang lebih gelap dan berantakan. Salah satu contoh yang paling terkenal melibatkan Hattie McDaniel, aktris yang memerankan Mamie dalam Gone with the Wind. McDaniel mencetak sejarah dengan menjadi orang Afrika-Amerika pertama yang memenangkan Academy Award untuk perannya. Sebuah momen penting dalam sejarah Hollywood. Gable secara publik mendukung McDaniel, menghadiri upacara Oscar-nya, dan berbicara dengan baik tentang kinerjanya. Di permukaan, itu tampak seperti sikap maju untuk zaman itu. Tetapi di balik pintu tertutup, McDaniel dilaporkan mengungkapkan bahwa Gable sering menggunakan kata N dengan santai dalam percakapan. Ini adalah pengungkapan yang mempersulit citra publik seorang pria yang banyak dilihat sebagai pahlawan. Namun sedikit ada kalanya tindakan Gable tampak bertentangan dengan kecenderungan rasis ini. Saat syuting Gone with the Wind, Gable menemukan bahwa kamar mandi studio dipisahkan berdasarkan ras. Marah, dia mengancam akan meninggalkan lokasi syuting kecuali jika fasilitas tersebut diintegrasikan. Studio dengan cepat mematuhi, menghapus tanda hanya untuk kulit putih dan berwarna. Tindakan menentang ini menggambarkan Gable dalam cahaya yang lebih progresif, sebagai seseorang yang rela menggunakan kekuatan bintangnya untuk melawan praktik diskriminatif. Namun momen-momen seperti ini, meski patut dipuji, tidak dapat menghapus kerugian yang disebabkan oleh bahasa dan perilakunya secara pribadi. Kesediaan Gable untuk melawan segregasi terhalangi oleh rasisme kasual yang ditampilkannya dalam kehidupan pribadinya. Ini adalah pengingat yang jelas bahwa orang-orang itu kompleks, dan tindakan mereka seringkali mengungkapkan kontradiksi. Menambah kompleksitasnya, hubungan Gable dengan rekan-rekan kulit hitamnya bervariasi. Meskipun dia mendukung Hattie McDaniel dalam beberapa kesempatan publik, dia tidak pernah berbicara tentang ketidaksetaraan ras yang lebih luas di Hollywood, atau mendukung inklusi yang lebih besar. Gestur progresifnya tampak lebih seperti tindakan terisolasi daripada bagian dari komitmen yang lebih besar terhadap kesetaraan. Clark Gable tetap menjadi legenda Hollywood yang dicintai, tetapi warisannya, seperti banyak orang lainnya dari era itu, rumit. Pesona dan bakatnya memikat penonton, tetapi tindakannya di belakang layar menceritakan kisah seorang pria yang, seperti zamannya, jauh dari sempurna. There why can wear it station. Bis kakit warikides kontribusinya seperti cinema, mengawadi persangki yang ia bawa. Jawabannya sedang mudah, tuai sisa lesfornya yang layak diajukan. Walter Brennan. Walter Brennan adalah seorang blog sedawan aktor karakter terbesar dalam sejarah Hollywood. Wisata siya period yang guide for dawan ni Oren Mandan. Hindi chori na meninggal tiwara Oscar dan mabintangi film klasik seperti The Westerner dan Rio Bravo. Namun di luar layar, Brennan memiliki pandangan yang benar-benar salah yang akan membuat siapapun merinding hari ini. Begini, Brennan bukan hanya konservatif lama biasa. Dia adalah anggota bangga dari John Birch Society, kelompok yang secara terang-terangan mendukung segregasi dan ingin mempertahankan keadaan seperti dulu. Dan nenamo Martin Luther King Jr. dibunuh, reaksi Brennan benar-benar mengerikan. Orang-orang di set The Guns of Will Sonnet mengatakan dia tertawa, bersorak, dan bahkan menari ketika mendengar berita itu. Coba pikirkan sejenak. Pria yang memikat jutaan orang di layar merayakan salah satu momen tergelap dalam sejarah Amerika. Pink's work following, Brennan dilaporkan merekam album berjudul Negroes and the Civil Rights. Question Julius J. Conroy Boris Chuanis Tausi yang perlu Anda ketahui. Isinya, propaganda rasis murni. Disitu wasada seorang dengan pandangan yang ketinggalan zaman. Ini salah seorang yang secara aktif mempromosikan buah dan dia tidak berhenti di situ. Di lokasi syuting, hanya osbesna pribadi.
Bersama dengan Brandon Shirol series mengguraukan hinaan rasial, sesuai tidak ada artinya. Mulai secara terbuka memperlakukan minoritas dengan tidak hormat, menunjukkan dengan jelas bahwa dia tidak tertarik untuk menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya. Jika kau nektarlian atau berpikir seperti dia, kau dianggap komunis atau seseorang yang dia sama sekali tidak hormati. Wayne Forrest Verborino is frustrated kong wasispo. Bagaimana Anda mendamkan sosok kakek tua yang disayangi dari The Real McCoys dengan seseorang yang begitu penuh kebencian dalam kehidupan nyata? Ini adalah pengingat bahwa terkadang, orang yang kita kagumi di layar tidaklah seperti yang kita pikirkan. Kisah Walter Brennan memaksa kita untuk bertanya sebuah pertanyaan sulit. Bisakah kita memisahkan seni dari senimannya? William Frawley. Mari kita bicara tentang William Frawley, pria yang menghidupkan karakter Fred Mertz di I Love Lucy. Dia adalah tuan tanah pemarah yang semua orang benci tapi juga cintai, dan jenius komedi dalam haknya sendiri. Namun di luar kamera itu cerita yang benar-benar berbeda. Frawley memiliki temperamen yang meledak-ledak, masalah minum yang terkenal, dan mari kita tidak mempermanisnya, beberapa pandangan yang sangat bermasalah. Di lokasi syuting, Frawley dikenal sulit. Penulis Bob Schiller pernah berbagi bahwa Frawley tidak malu mengumbar kata-kata rasial, bahkan kepada rekan mainnya, Desi Arnaz, yang berperan sebagai Ricky Ricardo. Sois berbentuk prias dan membuat I Love Lucy sukses terbuka, dot mengerti orang-orang yang bekerja dengannya. Tetapi itulah realitas rumit dari William Frawley. Beberapa orang mengatakan pandangannya begitu ketinggalan zaman, dia mungkin lebih cocok untuk tahun di era 20-an. Ikut Nancy berhondi di situ. Hubungan Frawley dengan Vivian Vance, yang berperan sebagai istri layarannya Ethel, sangat bermusuhan. Permusuhan dimulai ketika Frawley mendengar Vance bercanda bahwa ia cukup tua untuk berperan sebagai ayahnya. Komentar itu memicu permusuhan bertahun-tahun di antara keduanya. Mereka jarang berbicara di luar kamera, dan ketika mereka melakukannya, lebih seperti saling menghina daripada obrolan ramah. Setelah I Love Lucy berakhir, Vance ditawari spin-off dengan Frawley. Responsnya? Penolakan tegas. Dia tidak mau berurusan dengannya. Monsieur the Trevor Frawley Filters Mixture. Tinumbinti my 3 sons, Savalio Musudi, sama sisma salam kesehatan mewangsanya untuk pensiun. Namun kepribadiannya tidak banyak berubah. Bahkan perseteruannya dengan rekan bintang dan komentar ofensif tetap ada sampai akhir hayatnya. Ketika Frawley meninggal dunia pada tahun 1966 akibat serangan jantung, Vivian Vance dikabarkan bersulang atas berita tersebut dengan sampahnya, sambil berkata, "Sampahnya untuk semua orang." Aduh, itu mungkin tampak keras, tetapi menunjukkan betapa dalam kebencian mereka berlangsung. Meskipun dengan semua gejolak di balik layar, Fred dan Ethel Mertz tetap menjadi salah satu duo ikonik di televisi. Chemistry mereka di layar membuat jutaan orang tertawa, tetapi sulit untuk mengabaikan sisi gelap dari William Frawley. Dosian apa yang kelaukan segan informasi ini? Bisakah kita memisahkan karya dari senimannya? Itu terserah kamu. Walt Disney. Icebreaker yang membuat Anda berpikir tentang kastil ajaib, karakter yang dicintai, cerita yang mendefinisikan generasi masa kecil. Dari Snow White ke Cinderella dan The Lion King, karya Disney membawa kegembiraan bagi jutaan orang. Namun ada sisi gelap dari pria di balik keajaiban itu, sisi yang sama kontroversialnya dengan kerumitan. Selama beberapa dekade, rumor antisemitisme telah membayangi warisan Disney. Art Babbitt, oleh Now Resourcing, mengklaim bahwa Walt Disney sebagai versi German-American Bond, ambil kelompok pro-Nazi NS. Pikirkan itu sejenak. Pria di balik film ramah keluarga yang sehat diduga bergaul dengan simpatisan Nazi. Ini adalah tuduhan yang mengejutkan, dan meskipun Disney tidak pernah secara publik mengonfirmasi atau menyangkalnya, rumor tersebut terus berlanjut. Kontroversinya tidak berakhir di sana. Pada tahun 1938, Disney menjamu pembuat film Nazi Leni Riefenstahl tidak lama setelah Kristallnacht, serangan kekerasan terhadap komunitas Yahudi di Jerman. Sementara dunia mengecam kekejaman ini, Disney menggelar karpet merah untuk favorit Hitler. Sembisfum. Kritiko mewasiawan how to berlukin dari Joran ini kauderan. Lebih berlai. 10% kepribadinya. Kemudian ada bersalah kedinapuan rasial dalam film-film Disney. Dumbo menampilkan karikatur rasial dalam bentuk burung gagak. Sementara Song of the South menggambarkan era perkebunan selatan dengan cara yang memicu kemarahan. Bahkan di balik layar, Disney dikenal sering membuat komentar menghina, terutama tentang individu Yahudi. Namor Circlian Mexico, Bill Melendez, and were killed in Korea in the Peanuts. Peter Bengerburn and Disney's orang-orang yang memiliki opini negatif yang kuat tentang orang Yahudi. Trauma yang berawal dari New York. Kewanuan series dari Disney kiak sepenuhnya ditentukan oleh kontroversi ini. Dari tahun 1957, dia mempekerjakan Floyd Norman, animator Afrika Amerika pertama di studio tersebut, menandai langkah menuju inklusivitas. Meskipun itu langkah kecil, itu mengisyaratkan perkembangan sikap yang lambat. Jadi bagaimana kita mendamaikan orang yang menciptakan begitu banyak kebahagiaan dengan yang dituduh memendam prasangka?
Ini adalah pertanyaan yang tidak memiliki jawaban mudah. Karya Disney tidak dapat disangkal telah membentuk dunia hiburan. Tapi pandangan pribadinya mengingatkan kita bahwa bahkan warisan yang paling bersinar pun bisa memiliki bayangan. Apa pendapat Anda? Bisakah kita memisahkan sihir dari manusia? John Wayne. Hentier en reborn is John Wayne, disebut himben tening cowboy tango yang berdiri tegak sebagai simbol kekuatan dan kemandirian Amerika. And then we were in the decay, Israeli stone on Wadams or Hollywood. Wujudkan kinder patriotisme tegas, ia buat penonton bersorak. Namun di balik peran ikonik dalam film seperti True Grit dan The Searchers, Wayne memegang pandangan yang sangat mengganggu yang telah menodai warisannya. Pandangan paling terkenal dari cara berpikir Wayne muncul dari wawancara Playboy tahun 1971. Dalam wawancara itu, dia berkata, "Saya percaya pada supremasi kulit putih hingga orang kulit hitam dididik ke tingkat tanggung jawab." Biarkan itu meresap. Seorang pria yang dirayakan sebagai pahlawan di layar terbuka mendukung supremasi kulit putih, mengaitkannya dengan ide pendidikan yang merendahkan dan tidak manusiawi. Dan itu bukan semuanya. Dia juga meremehkan kengerian perbudakan, mengatakan dia tidak merasa menyesal karena, menurutnya, itu hanyalah fakta kehidupan. On sekarang ke Wayne ono perbatain pada orang Afrika Amerika. Dia menyesal penduduk asli Amerika. Mengkritik film yang menggambarkan perlakuan buruk terhadap mereka. Kals de Bray came so we were well already amount with the gear besar Easterboy, katanya. Apa yang disebut sebagai pencurian negara ini hanyalah masalah bertahan hidup. Puritanian oleh sebahan simbol adab penindasan, saya kekerakan dengan sikap acuh tak acuh, menunjukkan kurangnya empati yang mengejutkan. Namun pandangan Wayne melampaui masalah ras. Dia juga mengkritik peran perempuan dalam masyarakat dan membuat pernyataan homofobik tentang film seperti Midnight Cowboy. Sulit untuk menyatukan citra cowboy heroik dengan seseorang yang begitu menyepelekan kelompok yang terpinggirkan. Hampir dari pernyataan-pernyataan ini berlanjut hingga hari ini. Protes telah menyebabkan penghapusan pameran yang menghormati Wayne, termasuk satu di Universitas Southern California. Ada juga upaya untuk mengganti nama Bandara John Wayne di Orange County, meskipun upaya tersebut belum berhasil. Bagi banyak orang, kata-katanya adalah pengingat dari era ketika pandangan seperti itu terlalu umum dan terlalu diterima. Orang Ferguson mengingat John Wayne. Paris Wedding orang, The Wayne menjadi cowboy yang paling utama, simbol dari zaman keemasan Hollywood klasik. Habis yang lain, Jesse mewakili ideologi berbahaya yang tidak memiliki tempat di dunia saat ini. Terserah kita masing-masing untuk memutuskan apakah kita bisa memisahkan pria tersebut dari legenda. Bagaimana pendapatmu? James Stewart. Ketika Anda memikirkan James Stewart, mungkin Anda membayangkan pria baik khas Amerika, menawan, berprinsip, dan sangat menyenangkan. Dari perannya yang ikonik dalam It's a Wonderful Life dan Mr. Smith Goes to Washington, hingga penampilannya yang lebih gelap dalam Vertigo dan Rear Window, Stewart dapat won the war state when it's sliced the bintang and willing to stay the Hollywood lam. Namun di balik flyers, curinya lebih rumit. Latar belakang Stewart yang dibesarkan di kota Indiana yang mayoritas berkulit putih dan pendidikannya yang elit di Princeton membuatnya memiliki paparan yang terbatas terhadap keragaman. Latar belakang ini kemungkinan berkontribusi pada sikapnya yang bermasalah terhadap ras. Di lokasi syuting The Man Who Shot Liberty Valance, Woody Strode, seorang aktor kulit hitam, menuduh Stewart membuat pernyataan rasis. Strode mengklaim bahwa perilaku Stewart menjadi sangat menyinggung, sehingga sutradara John Ford harus turun tangan dan menengahi. Dan itu bukan hanya insiden terpisah. Nilai-nilai konservatif Stewart selaras erat dengan Direktur FBI J. Edgar Hoover, dan hubungan mereka melampaui kekaguman. Stewart dilaporkan bertindak sebagai informan selama perburuan penyihir komunis di Hollywood, memberikan nama-nama kolega yang dia anggap mencurigakan. Ini menyebabkan keretakan yang pahit dengan teman lamanya, Henry Fonda, yang merasa ngeri dengan tindakan Stewart. Anak cuma reverse 1971, sikap kontroversial Stewart semakin terungkap selama acara singkat Jimmy Stewart Show. Hal Williams, seorang aktor kulit hitam, awalnya dipilih untuk peran penting, tetapi Stewart dikabarkan menolak bekerja dengannya. Dia menuntut penggantian dengan aktor kulit putih, mengklaim tidak ingin melihat aktor kulit hitam memberikan ceramah kepada karakternya di televisi primetime. Rack and Explosive Stewart Teresa Pringer Membazu. Orang kulit hitam memerintah orang kulit putih di seluruh negeri. Meskipun tuduhan ini, citra publik Stewart yang bersih tetap sebagian besar utuh selama masa hidupnya. Verfifur misoberate services and classing. Tefeti debetang sewisnis fruans frequisas. Bisakah kita mendamaikan pria yang karakternya menginspirasi harapan dengan yang pandangan pribadinya mencerminkan intoleransi? Itulah pertanyaan yang masih kita hadapi hingga hari ini. Charlie Chaplin. Ekmasid and sportikan membangkitkan citra Trump iconic Eche Birisdao.
High Current, dan Pias Oriented Comedy. Yang diinain, Chaplin adalah pelopor film bisu. Merias kikian yang untuk membuat penonton tertawa, menangis, dan berpikir. Film 13 City Lights and The Great Dictator, popular kejeniusannya, dan karyanya sering Bolans kaum yang tertindas. Namun di balik kamera, Chaplin jauh lebih rumit daripada persona menawannya di layar. Meskipun penuh empati dalam film-filmnya, Chaplin dituduh memegang pandangan yang berprasangka dalam kehidupan nyata. Virginia Cheryl, lawan mainnya dalam City Lights, mengklaim dalam memoarnya bahwa Chaplin membuat pernyataan rasis tentang orang kulit hitam. Pengungkapan ini sangat bertentangan dengan sosok yang film-filmnya sering mengeksplorasi tema kemanusiaan dan kasih sayang. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu efektif menangkap perjuangan orang-orang terpinggirkan memiliki pandangan seperti itu? Kontroversi pribadi Chaplin tidak berhenti di situ. Hubungannya dengan politik kiri selama puncak ketakutan merah dan dugaan penghinaannya terhadap orang-orang yang tidak berbagi pandangannya menjadikannya sosok yang memecah belah di Hollywood. Meskipun dia secara terbuka mengkritik fasisme dalam The Great Dictator, tindakan dan pernyataannya di balik layar menggambarkan gambaran yang lebih bertentangan. Persoalan ini adalah Warwick Chaplin sering mendorong batasan masyarakat dan hasil selalu dengan cara yang terpuji. Selain komentar rasis yang dituduhkan, hubungannya dengan wanita yang jauh lebih muda, termasuk menikahi Lita Gray, yang berusia 16 tahun ketika ia berumur 35, menimbulkan kritik bahkan pada masanya. Jadi di mana ini meninggalkan warisan Chaplin? Di satu sisi, dia adalah seorang jenius sinematik yang tak terbantahkan yang membantu membentuk bahasa film. Dia silent, kurangan pribadinya, sudah di Barway. Realistis kita memisahkan pria yang membuat dunia tertawa dari pria yang perilakunya di luar layar membuat kita tidak nyaman? Itu pertanyaan yang hanya bisa Anda jawab. Katharine Hepburn. Katharine Hepburn. Hanya identitas seorang find and Washington under layer. Itis karakter yang sangat bertahan di dunia laki-laki. Dengan 4 Academy Awards dan karir yang berlangsung lebih dari 6 dekade, Hepburn adalah pelopor Hollywood. Namun seperti banyak ikon pada masanya, pandangan pribadinya jauh lebih rumit daripada citra progresif yang ia proyeksikan. Sir Painting Cruiser Kuriceway, Hepburn warga bilaksir pandangan buruk terhadap orang Jepang, mencerminkan sentimen anti-Jepang yang meluas di Amerika setelah serangan di Pearl Harbor. Penulis biografi A. Scott Berg menyoroti bagaimana prasangka ini memengaruhi percakapannya yang pribadi, mengungkapkan kontras yang tajam dengan karakter cerdas dan berpikiran terbuka yang ia mainkan di layar. Walaupun benar pandangan seperti itu sayangnya umum selama detik, itu hampir sering sebuah untuk didamai risiko warisannya. Celaporien bahwa rasa jijik Hepburn terhadap budaya Jepang begitu kuat sehingga ia menolak untuk berpartisipasi dalam produksi atau inisiatif yang melibatkan Jepang atau orang Jepang Amerika selama perang tahun. Perspektifnya mencerminkan ketakutan dan kemarahan masyarakat yang lebih luas saat itu. Tetapi sebagai seseorang yang begitu dikagumi, rasanya mengecewakan membayangkan dia turut serta dalam narasi itu. Namun, seperti banyak orang, pandangan Hepburn berkembang seiring Hawking. dia tidak pernah secara terbuka menyinggung prasangka tersebut, wawancara dan karya-karyanya di kemudian hari tampaknya condong ke arah empati dan inklusivitas yang lebih besar. Dia mendukung wanita yang kuat dan kompleks dalam film-filmnya, dan mendukung gerakan hak-hak sipil di tahun-tahun berikutnya, yang tampaknya mencerminkan perubahan dalam perspektifnya. Katharine Hepburn Harbin. Yasur menjadi legenda, simbol ketahanan dan bakat dalam zaman keemasan Hollywood. Xiaun, kisahnya juga mengingatkan kita bahwa bahkan pahlawan kita pun memiliki kekurangan, dibentuk oleh prasangka dan tekanan di zaman mereka. Di sumber kita beracing, DCDGA mengagumi peran progresif yang ia mainkan sambil mengakui keterbatasan keyakinannya sendiri. Itu terserah Anda untuk memutuskan. Vivian Leigh. Besianifikankan Vivian Leigh, Vivian Leigh konsein engen, ewan benesit to Barprons wadik iconic borsier in Hollywood. Scarlett O'Hara, or Gone with the Wind. Dia memikat penonton dengan kebanggaan dan kepribadian yang berapi-api, memenangkan 2 Academy Awards dan menempatkan dirinya sebagai salah satu bintang paling bersinar di Hollywood Classic. Namun di balik kemewahan dan bakatnya, terdapat sisi lain Leigh yang lebih mengkhawatirkan yang tidak banyak diketahui oleh para penggemar. Penulis biografi Leigh, Anne Edwards, mengungkapkan bahwa aktris itu sering membuat pernyataan menghina tentang orang kulit hitam. Saat syuting Gone with the Wind, film yang sudah dipenuhi kontroversi karena penggambaran romantisnya tentang selatan pra-perang saudara, Leigh dilaporkan mengungkapkan pandangan bernada prasangka yang mencerminkan era dan lingkungan yang digambarkan film tersebut. Komentar siya tentang ras, sangat bertentangan dengan citra anggun dan progresif yang ia tampilkan di layar. Pre-risik Leigh di Loxy shooting juga pernah kritik. Rekan kerja mencatat kemampuannya untuk mempesona ketika hal itu menguntungkan baginya.
tetapi dia bisa bersikap sinis dan meremehkan terhadap mereka yang dianggapnya lebih rendah darinya. Meskipun dia memiliki hubungan profesional yang hangat dengan beberapa lawan mainnya yang berkulit hitam, seperti Hattie McDaniel, komentarnya yang asal-asalan memberikan gambaran yang lebih rumit tentang sikapnya terhadap ras. Kincaid Furry bekenner pai feteng dalam kehidupan Lake, and the seven orang berspekulasi bahwa perjuangannya dengan gangguan bipolar mungkin berkontribusi pada perilaku tidak menentu dan lidah tajamnya. Namun, tidak mungkin mengabaikan dampak bertahan dari kata-katanya dan bias yang dimilikinya, yang dibentuk oleh waktu dan masyarakat tempat dia. Warisan Vivien Leigh sama rumitnya dengan daya tariknya yang mempesona. Dia tetap menjadi simbol dari zaman keemasan Hollywood lama, dirayakan karena bakat dan kecantikannya. Tapi sebenarnya dia mengingat Sheikh dan Dawari sebenarnya yang dihormati stok terhadap bias di era mereka. Bisakah kita mengagumi seni perannya sambil mengakui kekurangannya? Itu terserah Anda untuk memutuskan. Gary Cooper. Gary Cooper. Nama itu saja sudah membangkitkan gambaran pahlawan Amerika sejati. Tangguh, tabah, dan bermoral. Dari High Noon in the Sergeant York, Paul Cooper mengukuhkan tempatnya sebagai salah satu legenda zaman keemasan Hollywood. Namun di balik kamera, pria yang dipuji sebagai sosok setiap orang itu memiliki sisi gelap yang memperumit warisannya. Cerita tentang perilakunya di luar layar mengungkapkan seorang pria yang pandangannya jauh dari karakter bijaksana yang sering dia perankan. Richard Cooper, Answer Ann Aston, pronunciation panwar yang mengkhawatirkan. Cooper sering menggunakan istilah penghinaan ketika merujuk pada orang Yahudi. Ini bukan hanya pernyataan sembarangan, tetapi bagian dari pola perilaku antisemit yang menarik perhatian bahkan pada zamannya sendiri. Benjamin and treat the race to Hollywood. Imur industri yang dibasing dari kontribus banyak kreatif Yahudi. Perilaku ini terasa sangat mengganggu, tetapi prasangkanya tidak berhenti di situ. Cooper adalah seorang peserta aktif dalam Red Scare Hollywood pada tahun 1940-an dan 50-an. Periode ketika ketakutan terhadap komunisme menyebar di industri ini. Cooper bersaksi di depan Komite Kegiatan Anti-Amerika, (HUAC), memberikan dukungannya untuk kampanye anti-komunis. Meskipun kesaksiannya tidak menyebutkan nama, keterlibatannya dengan gerakan tersebut mencerminkan ketidaknyamanannya terhadap nilai-nilai progresif dan keberagaman yang mulai masuk ke narasi Hollywood. Menambah kompleksitas ini, persahabatan dan aliansi Cooper mengungkap banyak hal. Dia sangat terkait dengan kelompok konservatif yang menentang inisiatif hak-hak sipil dan mendukung kebijakan segregasi. Meskipun dia jarang berbicara secara publik tentang masalah-masalah ini, lingkaran sosialnya dan komentar pribadinya menunjukkan seorang pria yang tidak mau atau tidak mampu menantang prasangka pada zamannya. Bagi penggemarnya, pengungkapan ini sulit untuk dipahami. Bagaimana kita menyelaraskan Marshall pemberani dalam High Noon yang berdiri sendiri untuk membela prinsipnya, dengan seorang yang pandangan pribadinya eksklusif. Kehidupan Cooper, seperti banyak orang pada masanya, mengingatkan kita pada perbedaan tajam antara ideal yang dijual Hollywood di layar dan kenyataan keyakinan bintang-bintangnya. Bahkan hingga hari ini, warisan Gary Cooper sebagai ikon film tetap utuh, dirayakan atas kontribusinya pada sinema. Tetapi, bayang-bayang bias pribadinya tetap ada, memaksa kita menghadapi ketidaksempurnaan dari mereka yang kita kagumi. Whereas kita memisahkan manusia dari mitos, whereas cenderung biarkan keduanya mempengaruhi bagaimana kita mengingatnya. Itulah pertanyaan yang ditinggalkan oleh ceritanya kepada kita. Marlon Brando. Menitus Anderson ordenan Lawn dan pemberontakan di Hollywood. Dari A Streetcar Named Desire hingga The Godfather, Brando mengubah seni peran dengan gaya metodenya yang mentah, memukau penonton, dan mendapatkan reputasi sebagai salah satu pemain terbesar sepanjang masa. Tersedia layer, Wayne pribadi Brando wanadlay dengan kontradiksi. And rumor tentang ucapan rasisnya, Freibach Leibson Dawi Begano B. Warsanya. Aktris Rita Moreno, yang menamai semua romantis dengan Brando, mengungkapkan sisi lain yang lebih mengganggu dari bintang tersebut. Menurut Moreno, Brando kadang-kadang membuat komentar rasis selama waktu mereka bersama. Dikatakan oleh seseorang yang kemudian menjadi advokat vokal untuk hak-hak sipil dan penyebab penduduk asli. Tuduhan ini terasa sangat berlawanan dengan citra publik yang Brando ciptakan di kemudian hari. Aktivisme Brando, terutama pada tahun 60-an dan 70-an, menunjukkan seorang pria yang tampaknya berkomitmen untuk memperjuangkan kesetaraan. Dia dengan terkenal menolak Oscar tahun 1973 untuk The Godfather, mengirim aktivis pribumi Sachin Littlefeather ke upacara atas namanya untuk memprotes perlakuan Hollywood terhadap penduduk asli. Versinyas. Yang pemberian itu merupakan Brando simbol keadilan sosial. Yeswando fans for Moreno, dan berbisikan dari orang lain yang mengenalnya, menunjukkan bahwa perilaku pribadinya tidak selalu selaras dengan pendiriannya di depan umum.
Keterlibatan Brando, kompleksitas tidak berakhir dengan ras. Hubungannya dengan perempuan, perilakunya yang tidak terduga di lokasi syuting, dan kepribadiannya yang terkenal sulit menggambarkan sosok yang bisa sangat brilian sekaligus sangat cacat. Mereka yang bekerja dengannya sering menggambarkannya sebagai orang yang temperamental, mampu menunjukkan empati besar sesaat, dan kekejaman pedas sesaat kemudian. With interrogating Bes Brando, Orion Daparan siu hack sipil dengan Brando yang dituduh memegang prasangka sendiri. Borsan nomor pria yang berdebang sering waktu, honest orang yang aktivis yang lebih bersifat performatif daripada tulus. Mungkin kita tidak akan pernah tahu kebenaran sepenuhnya. Bing Crosby. Cours de Mabras Peson yang definisi NCC menjadikannya kelas satu penghibur paling ikonik di abad ke-20. Dari rekaman klasiknya seperti White Christmas, hingga penampilannya yang berkesan di Holiday Inn dan The Road to Films, Crosby tampak seperti pria sempurna di layar dan di panggung. Tepuan, Inasya bersayari yang terat, terdapat kenyataan yang lebih mengkhawatirkan yang tidak pernah dilihat para penggemarnya. Menurut Gary Crosby, putra sulung Bing, bintang yang dicintai itu sering membuat lelucon rasis di rumah. Gary mengungkapkan bahwa percakapan pribadi ayahnya termasuk komentar merendahkan dan humor yang tidak sensitif tentang kaum minoritas. Nice word dear ya catering for isolasi. Various reporters devoid were begging their best warrants, mengejut in or mengingat persona public Crosby yang sangat bersih. Tunaway na si Ryan madalas because Sulus Crosby. Iso adik karyernya, disebut ano seorang bintang, tapi ia juga simbol budaya Amerika. Karya-karyanya, termasuk perannya sebagai seorang pastor di Going My Way, menggambarkannya sebagai sosok penuh kebaikan dan moralitas. Namun, Crosby yang dikenal Gary dan lainnya di rumah menyajikan gambaran yang sangat berbeda. Rasisme Crosby disembunyikan dari publik, memungkinkan karyernya tetap sebagian besar tidak terpengaruh. Kruni Spursring kekawanan skin prime jurisdiksawi publik. Citra Crosby yang dikelola dengan hati-hati membantunya mempertahankan statusnya sebagai ikon Amerika. Orang Timori berkenan dengannya. Perilaku pribadinya tidak dapat diabaikan. Sean Winnie, warisan Crosby tetap rumit. Meski kontribusinya pada musik dan film tidak bisa disangkal, pengungkapan tentang kehidupan pribadinya meninggalkan catatan pahit. Ini adalah pengingat lain, bahwa bahkan bintang paling terang pun dapat membawa bayangan. Memaksa kita untuk bertanya, British the second year Sam was carried up in. Dalam kasus Crosby, ini adalah pertanyaan yang masih dihadapi penggemarnya. Fred Astaire. Fred Astaire, namanya identik dengan keanggunan, pesona, dan jenis keharmonisan tanpa usaha yang membuatnya menjadi legenda Hollywood. Dengan rutinitas ikoniknya di film seperti Top Hat dan Swing Time, Astaire menetapkan standar emas untuk tari dalam sinema. Kolaborasinya, termasuk kemitraan terkenalnya dengan Ginger Rogers, mengukuhkan posisinya dalam sejarah hiburan. Tetapi di Wally Sherman dan Binary, cerita Astaire mencakup beberapa aspek mengkhawatirkan yang sering diabaikan. Biografer Sarah Giles mengungkapkan kebenaran yang tidak nyaman tentang penari yang dicintai ini. Astaire menyimpan pandangan prasangka terhadap kulit hitam, Sharon Fernie. Back ke karirnya sono kolaborasi referring to bed Bill Bojangles Robinson, seorang peng for kulit hitam yang pionir. Keyakinan pribadi Astaire jauh dari inklusif. Ini adalah kontradiksi yang mencolok, bekerja bersama, dan mendapatkan keuntungan dari seni para penghibur kulit hitam sambil memiliki prasangka terhadap mereka. Anu insiden Franco Bobet dan rutin Bojangles of Harlem, yang terkenal dari Astaire dalam Swing Time. Nomor tersebut dimaksudkan sebagai penghormatan kepada Bill Robinson, menampilkan Astaire tampil dengan wajah dicat hitam. Meskipun penggambaran seperti itu umum pada era Astaire, sulit memisahkan rutinitas dari konteks luas ketidakpekaan rasial yang merasuki Hollywood pada saat itu. Pilihan untuk melakukan dan bosarnya di norma industri, tapi juga seperti butega priori dalam pemahaman Astaire tentang ras. Citra publik Astaire adalah pesona dan kecanggihan, tetapi pandangannya secara pribadi memperumit warisan itu. Meskipun dia tidak secara terbuka bermusuhan atau agresif dalam prasangkanya, sikap yang diungkapkan oleh Giles menggambarkan seseorang yang dibentuk oleh bias pada masanya. Bagi Farmingcore yang penggomisorinya, pengungkapan ini sulit diperdamaikan dengan sosok yang mereka kira mereka kenal. Hollywood lama mungkin telah memukau penonton dengan bintang-bintangnya yang glamour dan film-filmnya yang abadi, tetapi di balik permukaannya, banyak hal jauh dari sempurna. Banyak dari nama terbesar pada era itu memiliki keyakinan yang mengganggu dan ketinggalan zaman yang merusak warisan mereka saat ini. Rasisme bukan hanya masalah masyarakat, itu sudah sangat tertanam dalam Hollywood itu sendiri. Bergabunglah dengan Facts First saat kami mengungkap sisi gelap Hollywood klasik dan mengungkap bintang-bintang yang perilaku di luar kamera jauh berbeda dari karakter yang mereka perankan di layar.